Betul sekali. Dan mohon maaf, saya dengan istri memang umroh kemarin itu umrohnya sebenarnya tertunda. Kami berencana umroh sudah begitu selesai pilkada rencananya mau umroh. Tapi adik saya itu sakit keras sehingga akhirnya wafat. Nah, jadi kami itu menunggu adik sampai sembuh. Inginnya nanti sembuh baru kita pergi. Kan pergi umroh adik di ICU rasanya lain kalau haji. Kalau haji memang waktunya segitu gitu. Kalau umroh kan kita bisa atur. Tapi subhanallah, kita ini seperti ditakdirkan umrohnya Ramadan. Kalau memang kita berangkat seperti dulu nggak dapat tuh umroh bulan puasa. Umroh. Nah, memang rencana kemarin umroh itu berdua aja dan senyap ngomong-ngomong karena ingin khusyuk ibadah saja. Karena nanti kalau nggak banyak acara, undangan ini, undangan akhirnya nanti nggak fokus. Tapi sampai sana tetap aja ketahuan. Ketahuan. Baru turun di airport. Yang jaga imigrasi, yang petugas sudah langsung tahu ada hakim Jakarta. Udah langsung ketahuan nih gubernur Jakarta nih. Lihat nama udahlah ketahuan. Jadi baru datang ketahuan. Di Madinah juga begitu. Akhirnya imam di Madinah panggil kita, para muadzinnya panggil kita, dan imamnya bilang, antum tidak boleh seperti ini. Kalau datang ke sini harus beritahu kita, sehingga sholat di belakang imam. Kami doakan dari sini. Dan saya bilang sama Pak Imam, kunutnya doakan kita besok. Jadi besok malamnya kunut mendoakan Indonesia di sana. Sama kabar saya datang di Madinah sampai di Mekah. Sampai di Mekah begitu juga. Karena itu ketika cium Hajar Aswad masih pakai batik itu karena habis pertemuan dengan Syekh Sudais. Dari ketemuan Syekh Sudais itu saya pakai baju batik. Kan orang Indonesia pakai peci, pakai baju batik. Setelah ketemu Syekh Sudais diberitahu, dan subhanallah, jadi mereka menyambut kedatangan kita semua di sana. Itu seperti kita ini habis pulang perang atas nama mereka. Sambut mereka semua mengikuti dengan detail. Dan mereka bilang kami Pak, begitu antum hasilnya ada, kita semua sujud syukur di sini. Semua sujud syukur. Kita doa semuanya. Dan mereka bilang yang bisa kita lakukan cuma doa. Kita bantu lewat doa. Kita bantu lewat doa. Di Madinah begitu, di Mekah begitu. Dan saya sudah dengan saya sudah ambil Quran, saya diberi satu mushaf ditulis pesan oleh saya sudah pegangan untuk perjalanan depan. Habis itu kita sudah sebetulnya umrohnya udah begitu datang kan langsung selesaikan umroh, diatur supaya bisa ke Hajar Aswad. Saya datang ke saya sendiri, istri kan nggak ikut, kalau pertemuan laki-laki aja. Jadi setelah itu saya kabarin Ferry, kita mau ke Hajar Aswad, mau diatur nih sama, karena Ustazah tahu sendiri di sana tanggal itu jumlah orang berada di Mekah itu 8,1 juta. 8,1 juta. Padahal kalau haji aja paling 4 juta maksimal. Ini 8,1 juta. Jadi kami yang pernah mencoba masuk ke dekat Hajar Aswad, dekat Multazam itu bukan orang tawaf, itu beton manusia tuh. Karena kan nempel sekali, bergerak. Udah kita insya Allah nanti aja kalau pas lagi agak kosong kita niatinya begitu. Ferry ternyata istri saya yang pagi itu pengen sekali katanya nyium Hajar Aswad, tapi nggak ngomong katanya. Jadi begitu dengar saya mau kita dapat kesempatan langsung tuh siap-siap kita nyusul jalan ke sana sampai di dekat sampai di Al-Haram itu sudah hampir maghrib. Jadi mereka bilang udah gini, kalau kita ke sana nggak ngejar waktunya, nanti tengah-tengah perjalanan 30 menit lagi sholat adzan, lebih baik habis buka saja. Jadi ini yang nikmat yang kita nggak pernah mengira. Jadi diajak masuk ke tempat imam, ruangnya Imam Al-Haram di dekat tempat sa'i itu. Persis ada gedung kecil di situ. Di situ tempatnya imam. Jadi ruang tunggunya imam berduduk. Jadi mereka ternyata semua para alim ulama sore itu yang ada di sana buka puasanya di ruangan itu. Dan pemandangan ke Ka'bah itu luar biasa bagusnya tempat itu. Karena persis depan, dan itu ruang kontrol seluruh masjid.
Jadi kalau kita berada di situ, kita bisa melihat seluruh arena masjid karena dipakai untuk pengelola. Selesai sholat maghrib dan lain-lain, lalu kita jalan dan diantarkanlah masuk sampai ke Multazam, sampai mencium Hajar Aswad, dan di sana kita mendoakan insyaallah semoga Jakarta bisa lebih baik. Kita ingin amanat ini diringankan. Amanatnya besar tapi mudah-mudahan bisa diringankan menjalankannya. Dan memang diniatkan nanti kalau kita diberikan amanat ini, maka tempat pertama yang kita mau lapor adalah ke Baitullah. Lapor sana, kita ingin doa di sana. Dan alhamdulillah niat itu kemarin tertunaikan. Tapi ternyata Ustazah, Pak Yai, nggak selesai di situ ceritanya. Ini saya cerita sedikit nggak apa ya? Selesai acara itu, terus kami taraweh di samping situ. Ternyata di samping dekat tempat sa'i itu, jadi sofa, di dekat sofa itu ada satu areal blok gitu untuk taraweh. Kami taraweh di situ. Ternyata yang taraweh di situ tuh ruang tempat di blok itu dekat tempat mensolatkan jenazah taruh. Itu adalah untuk area para keluarga kerajaan, pejabat-pejabat Mekah di situ. Saya sholat di situ. Datang satu orang memperkenalkan diri. Dia bilang, saya namanya Usama Albad, wali kota Mekah. Dan dia bilang, ibu saya dari Palembang. Jadi subhanallah, ibunya wali kota Mekah itu orang Palembang. Terus dia bilang, saya saudara-saudara saya masih banyak di Indonesia. Saya kok dengar Albar, taunya Ahmad Albar. Ini keluarganya sama kira-kira, keluarga Albar. Lalu bertemu dengan yang lain, nggak selesai di situ. Lalu malamnya kami diundang pertemuan dengan para tokoh di Mekah, pengusaha, pemerintahan, kumpul kira-kira 120 orang. Undangan makan malam, tapi rasanya kayak sahur. Karena kita taraweh sampai setengah 12, ya kan? Setengah 12 selesai, terus pergi ada satu undangan, ada dua undangan. Yang dua ini udah hampir jam 2 pagi, baru makan malam. Mereka menunggu. Di sini mereka berkumpul dan bawakan. Dia bilang, di Dokter Anis ini ada kejutan untuk Anda, hadiah dari kami, tolong dipegang dengan baik. Terus datanglah satu orang masuk, bawa kotak. Kotak itu kiswah Ka'bah dengan potongan kaligrafi Ya Hayyu Ya Qayyum, yang lokasinya persis di atas Multazam. Persis di atas. Ukurannya kira-kira ya sebesar televisi lah, kira-kira potongan. Terus disampaikan, Anda pegang ini, ingat untuk selalu sadar bahwa amanat ini dari Allah dan dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Ini dititipkan dari kitab Allah, dari Baitullah, dibawakan dan Anda ingat ini. Terus diberikan Quran, diberi satu Quran. Ini kami juga kaget. Jadi satu mushaf yang bungkusnya dari kiswah dengan baunya bau Ka'bah. Jadi saya menjalani ini semua menjadi merasa bahwa tanggung jawab ini gak sederhana. Ini bukan sekedar kita di Jakarta, ini bukan sekedar kita di Indonesia, tapi sedunia. Dan mereka nitipin itu. Jadi kadang kami padahal datang ke sana tidak pernah meniatkan untuk ketemu siapa-siapa. Bahkan pergi itu diniatkan untuk diam-diam karena ingin umroh yang khusyuk, dan ternyata justru kita dipanggil oleh semua dan di titik yang mana itu. Mereka yang hadir itu ya, saudara, di malam hari itu mereka bilang, kami semua itu menonton televisi seperti pertandingan sepak bola, nunggu hasil dari Jakarta. Pernah nggak kita kebayang orang di Mekah sana nungguin kayak begitu? Nggak kebayang. Kita kan merasanya kita di sini, itu di sana. Jadi dan mereka mendoakan mereka itu semua. Jadi ketika datang itu seperti begini, Anis, Anda dititipkan amanat itu, kamu harus jalani dengan baik. Dan kamu kerjakan atas nama kita semua. Kamu wakili kita semua. Jadi saya merasa tanggung jawab moral ini menjadi besar sekali.
Dan apa yang meringankan? Doa. Doa. Karena itu saya berharap ibu-ibu saya semua doakan terus, diringankan dalam menjalankan amanat ini. Dan kita semua merasa bahwa saudara-saudara kita yang di sana luar biasa perhatian pada kita semua di sini. Sesuatu yang tadi saya bilang saya juga nggak pernah membayangkan, pernah nyangka. Sudah selesai itu, kemudian Rabithah Alam Islami panggil. Jadi ke Rabithah Alam Islami. Kemudian hampir semua, bahkan begitu banyak orang yang minta ketemu, kami nggak bisa waktunya atur ketemu. Karena di sana hanya 2 hari, dengan akhirnya jadi padat yang rencananya mau ibadah tumakninah itu. Jadi waduh udah praktis, insya Allah berkah. Jadi tidak ada tidur tuh di sana. Nah itu saja. Kalau tahu saya telepon, kita akan jalan karena alhamdulillah masuk di Multazam di Hajar Aswad itu Ustazah sudah sering mengalami, tapi dalam suasana yang luar biasa padat dapat kesempatan mencium Hajar Aswad itu luar biasa. Kalau para askar itu tidak membantu nggak mungkin. Dan mereka ini saya perhatikan bikinnya rantai manusia itu, tangannya itu fleksibel itu, kayak rantai gitu. Tapi ketat. Rantai kan nggak kaku ya, kalau besi itu kaku. Kalau ini bisa jadi orang pegangan satu sama lain, fleksibel, tapi nggak bisa dipotong. Nggak bisa dipotong, itu orang berpengalaman semua tuh. Askar di sana. Insya Allah nanti suatu saat ke sana lagi, mudah-mudahan, dan nanti kan diambil itu surat salah satu ambilin kiswah. Kami ambilkan kiswahnya biar lihat kiswahnya. Karena saya juga saja bukan hanya emas, besi. Jadi bukan benang, kaku, kawat. Jadi kayak kawat tapi emas. Kemudian diinikan, dan yang buat kita juga itu adalah harumnya Quran itu, Ustazah. Itu mereka bilang ini cium ini dan cium rasanya bau surga. Ini saya itu sebabnya saja saya merasa tanggung jawab di sini, insyaallah tanggung jawab yang kita ingin tunaikan sebaik-baiknya. Jadi apalagi kalau cuma